Oke, kita lanjutkan untuk membahas bagaimana membuat numbering pada headings. Baik heading 1, heading 2, atau heading 3. Pada video sebelumnya, kita sudah menghilangkan settingan numbering pada style. Jadi memang harus benar-benar bersih dari numbering headings yang ingin kita atur numberingnya. Oke, kita mulai dari level yang tertinggi atau heading 1. Jadi kita harus ke judulnya atau bab 1. Ini kita klik, tarik ke sana ya. Nanti akan kita atur juga sekalian ini, biar dia berada di posisi mepet margin. Ini kita mau ngeset numberingnya. Kalau tidak dengan style, dengan apa? Ya, dengan numbering yang biasa, tapi pada bagian yang multi level list. Jadi ini kita pilih yang di sisi kanan, bukan yang di tengah ya. Ini kan ada panah turun kecil di sisi kanannya, kita klik. Kemudian kita pilih bagian define new multi level list. Nah, karena dia berada di level tertinggi, berarti dia di level 1. Level 1 ya. Terus yang perlu di-set lagi adalah link level to style. Jadi ini mau dihubungkan dengan style pada bagian mana? Ini pada bagian heading 1. Kita coba dulu ya. Ini di heading 1. Nah, karena mau sekalian untuk ngatur posisinya agar berada di margin paling kiri, berarti ini ya, aligned at ini. Ini dipilih paling kiri, jadinya 0. Ya, dia geser kan, geser ke kiri. Kalau ini indent tuh masuknya ke dalam ya, biarkan saja segitu. Ini ya, kalau di level selanjutnya ini ada isiannya. Ini karena di level paling tinggi ya, berarti dia ada di level tidak ada level tinggi lainnya gitu kan. Jadi praktis hanya milih ini level tertinggi, terus link levelnya ke style yang mana, dan lainnya nih sekaligus kita set. Kemudian kita OK. Nah, dia sudah langsung ada di sini nomornya. Oh, tapi ini kenapa tidak mau di posisi yang paling kiri? Ya, ini perlu disinkronkan kali ya dengan settingan di style. Ya, nggak masalah lah. Yang penting sekarang settingan angkanya sudah muncul gitu aja. Coba kalau dicek lagi, cek lagi, kemudian define. Oh, ini masih ada ini belum turun ini. Coba diturunkan sampai 0. Tadi dinaikkan lagi kayaknya ya. Ya, 0 gini terus OK. Nah, sudah itu. Nah, kita mau mencoba apakah kalau membuat heading 1 lagi sudah otomatis bernomor 2. Jadi nanti di sini ada 2 gitu ya. Coba saja. Kita menuju ke akhir dokumen ini. Kita klik dari pen lebih cepat. Pen navigasi. Oke, terus ini kita coba heading 1 lagi. Ini kalau kita klik heading 1 harusnya ada nomor 2-nya. Oh, kok nggak mau? Ada sesuatu ini berarti kalau tidak mau. Coba kita cek lagi. Harusnya ada link ke heading 1 tadi. Siapa tahu ketika kita ngeset posisinya tadi, ternyata dia lepas. Ya, tadi hanya kita perhatikan posisi ini ya. Jadi kita cari lagi dan dua-duanya harus kita set kalau seperti itu. Nah, ini ternyata memang benar ya. Ini tadi kita nolkan, tetapi link levelnya ini lupa tidak terisi. Ini harus dilinkkan ke heading 1. Terus kita OK. Ini sudah 0 tetap ya. OK. Nah, yang 2 sekarang ikutan ya. Mau coba lagi misalnya dibuat yang ketiga. Ini nyoba yang ketiga. Seharusnya begitu.
diklik heading 1 pada styles akan muncul nomor 3. Jadi memang seperti itu, kita menggunakan Microsoft Word sambil belajar gitu. Coba-coba, salah nggak apa-apa. Kita bisa undo atau kita cari. Mungkin ada sesuatu yang terlupa. Heading 3 nih ya, coba ya. Heading 1 ya, nomor 3 ya harusnya. Ini kalau kita klik heading 1 tuh sudah langsung muncul 3. Nah, cara yang sama bisa kita terapkan untuk heading 2-nya. Kita klik dulu, tapi jangan lupa kita harus ngesetnya sekalian. Kalau mau digeser-geser ke kanan atau ke kiri, supaya tidak mengulang-ulang lagi seperti tadi. Jadi ini kita tujukan supaya nanti semua heading 2-nya ada 2 nomor dalam numbering. Jadi pakai ini juga. Pakai ini, terus define new multi-level list. Ini levelnya 2, sudah benar. Linknya ini ke heading 2. Terus ini harus diisi dengan include level number from. Ya, level sebelumnya di atasnya. Ini harus ikut di set di sini. Supaya dia ikut tercantum dengan nomor yang sama pada awal dari penomoran. Saya salah klik. Oke, kita klik OK. Nah, ini sudah ada 1, 1. Batasan masalahnya tidak ikut. Kenapa ini? Ini juga heading 2 seharusnya. Coba kita undo dulu. Kita undo. Kita kembali ke sini, terus ke multi-level list. Define. Kemudian ini sudah heading 2, oke. Ini juga oke, terus include number from level 1. Nggak mau, coba kalau ini kita nonkan dulu, no style. Ini kita pilih. Nggak mau juga. Restart this list as after level 1. Ya benar. Ke heading 2. Terus include level 1. Nggak mau dia. Ini dihilangkan, baru ini level 1. Start level 1. Oke, ada something wrong-nya ini. Oke, tidak jadi masalah. Coba ini kita oke. Ya. Nah, ternyata sudah muncul sekarang. Sudah muncul semua heading 2-nya, sudah ada 2 nomor. Coba kita tambahkan di sini. Heading 2 di subbab 2. Ini harusnya ada 21 karena baru pertama kali. Kita klik. Nah, 21 ya. Jadi ini kalau gini misalnya ini heading 2 juga, dia otomatis nambah 22. Ini ada titiknya ya, ada titiknya. Kalau mau dihilangkan titiknya itu hanya menyangkut formatnya. Kita bisa pilih format yang tidak ada titiknya. Oke, kita kembali ke sini. Terus kita pilih define new multi list. Ya, begini. Kalau tidak ada titiknya ya ini tinggal dihilangkan titiknya begini. Terus tadi sudah tidak ada perubahan, bisa kita OK.
Nah, titiknya hilang. Hanya masalah itu yang mudah ya. Biasanya titik itu kan ada pada level yang pertama. Oke, sekarang level terakhir. Ini ya. Anak subbab. Ini juga mau kita atur numberingnya. Jadi ini kita pilih. Terus define new multi-level list. 3 sudah oke. Ini linknya ke heading 3. Terus ini mestinya tidak ada titiknya. Terus include-nya dari level 2. Wah, ini kok jadi 11. Bentar. Jadi 11. Ini dari mana nih asal usulnya? Kenapa dia 11? Oke, ini dari level 2. Terus ini di mentokan posisinya paling kiri. Ya, oh titiknya tadi ya, titiknya tadi ini. Harusnya ada titiknya di sini. Ya, gitu. Ada titiknya. Ini kecil-kecil sekali. Ya, begini ya. Jadi bukan 11 itu. Tapi karena 1 dan 1 yang bergandengan. Ini kalau ada double titik juga harus dihilangkan. Nah, kalau memang ada spasinya, beri spasi. Formanya begini, tidak ada titik di level terakhir. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, dan seterusnya kan seperti itu. Punya 3 angka dan level sebelumnya juga ikut gitu tertulis di situ. Ini sudah heading 3, ini posisinya paling kiri. Kita OK. Ya. Ini sudah jadi, tapi kenapa yang lain nggak jadi ya? Ini juga heading 3 pada kita cari lagi. Kita cari lagi di sini. Kemudian kita define new multi-level list. Kita cari-cari. Oh, ini ya hilang nih. Ini harusnya ke heading 3. Gara-gara tadi ngatur di sana, terus akhirnya malah hilang. Oke, ini kita hapus. Kemudian ini posisinya paling kiri. Dan pastikan sebelum OK, isian-isian tadi tidak berubah. Ini juga ya. Ini kalau terlalu jauh bisa diturunkan. Biar dia merekat itu kan. Nah, kita OK. Nah, semuanya sudah ada ini. Sudah ada numberingnya dengan 3 nomor. Sesuai dengan subbabnya. Ini juga. Ini juga. Kita bisa percobaan di bab 2 misalnya. Ini mau kita beri anak subbab. Ngawur aja ya. Ngawur aja. Yang ini misalnya heading 3. 2, 1, 1 benar. Yang ini misalnya jadi heading 2. Nah, jadi 22. Yang ini heading 3. Ya. Oh, ini ada yang salah misalnya. Ini harusnya heading 2. Heading 3 ini di atasnya ini. Ya sudah, ini heading 3. Nah, jadi nomornya ikut 211, 212, 213. Nah, demikian tadi bagaimana cara kita mengatur numbering atau penomoran pada headings. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah dan bisa dipraktekkan.